Kasus Subang penuh drama dan framing, ada pengakuan mengejutkan dari Polda Jabar. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Ada yang mengejutkan di akhir tahun 2021 dalam proses pengungkapan pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Selain rilis sketsa terduga pelaku, ada pengakuan mengejutkan dari Polda Jabar. Saat itu, Polda Jabar mengakui pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terjawab karena minimnya alat bukti yang bisa mengarah kepada siapa tersangkanya. Apakah pengakuan Polda Jabar tersebut menjadi bukti bahwa memang di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 tersebut, terlalu banyak drama dan framing yang telah menyulitkan tim penyidik? Bisa jadi, rilis sketsa wajah terduga kasus Subang yang dilakukan Polda Jabar 2021 adalah strategi terakhir mereka untuk mengungkap kasus yang menggegerkan tersebut. Alasannya, karena pada saat yang sama atau saat Polda Jabar merilis sketsa wajah, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana meminta doa kepada masyarakat agar pihaknya bisa mengumumkan kasus Subang ini di awal tahun 2022. Pengakuan mengejutkan Polda Jabar pada akhir tahun bahwa kasus Subang belum terungkap karena belum ada alat bukti kuat untuk mengarah kepada tersangka, menjadi tanda tanya dari berbagai kalangan. Seperti diketahui, ada upaya-upaya berbasis ilmiah yang dilibatkan dalam pengungkapan kasus Subang yang dilakukan tim penyidik yakni 5 kali olah TKP, 2 kali otopsi, tes kebohongan, tes kesehatan dan kejiwaan, namun akhirnya semuanya ternyata tidak cukup menjadi alat bukti kuat untuk mengarah kepada tersangka. Saat merespon rilis sketsa wajah terduga kasus Subang oleh Polda Jabar pada tanggal 29 Desember tahun 2021 namun semua mempertanyakan mengapa pada akhirnya pihak penyidik tidak menentukan alat bukti dari bukti-bukti ilmiah yang telah dikumpulkan dari para saksi maupun tes-tes yang sudah dilakukan, namun justru akhirnya hanya mengandalkan pada kesaksian dari sopir angkot saja. Seperti diketahui, saat merilis sketsa pelaku kasus Subang, Polda Jabar mengatakan bahwa sketsa itu berdasarkan keterangan dari saksi potensial. Saat itu, sopir angkot mengumpat si sopir yang membawa mobil Alphard hitam milik almarhum Tuti Suhartini. Saat itu, sebagian jendela Alphard hitam terbuka dan sopir angkot melihat sopir dari arah samping atau belakang yang kemudian menjadi dasar penggambaran sketsa terduga. Bisa saja rilis sketsa yang didasarkan dari keterangan saksi potensial itu, merupakan strategi terakhir yang harus dijalankan Polda Jabar untuk mengungkap kasus Subang. Tim penyidik memang sudah mengantongi semua data-data hasil olah TKP, otopsi, lab forensik, hasil tes kebohongan, dan hasil tes kesehatan dan kejiwaan yang dilakukan kepada para saksi. Namun ternyata hasil itu dirasa tidak cukup. Polisi perlu meng-cross-check dengan keterangan lain, mengingat ada banyak drama dan framing yang terjadi sejak awal kasus Subang. Seperti diketahui, publik heran dengan mimik muka Yosef tidak memperlihatkan mimik muka kesedihan yang dalam padahal istri dan anaknya menjadi korban pembunuhan tragis.